Ya, jadi apa-apa yang akan datang, kehidupan nanti yang akan datang di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang lewat yang sekarang ini, yang sekarang kita lalui. Ka'annahu ta'ala wa'adahu bi'annahu sayazidu kulla yawmin izzan ila izzin. Nah, kemarin disampaikan juga bahwa Rasulullah ya dengan diturunkannya ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa yang Rasul karena sering dibully, sering diledek oleh orang-orang Quraisy, bahwa Rasul ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ingat di awal penjelasan surat Ad-Duha ini bahwa turunnya surat Ad-Duha ini banyak riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan turunnya paling lama ya surat Ad-Duha ini sampai Rasul menunggu sampai 40 hari. Bayangkan, yang biasanya surat ini wahyu dari Allah itu turun hampir tiap hari. Tapi ketika surat Duha ini Rasul menunggu sampai 40 hari dalam satu riwayat. Sehingga beliau betul-betul galau. Ya, dibully oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasul ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam ayatnya itu disampaikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebenarnya Allah tidak meninggalkan kamu, aku tidak meninggalkan kamu Muhammad. Ya. Karena memang Pak, semakin orang itu tinggi imannya itu semakin berat cobaannya. Ketika anak itu naik tingkat kelasnya itu lebih berat materi yang diujikannya, yang dipelajari juga lebih berat. Dan itu memang ada hadisnya. Jadi ketika seorang hamba itu semakin soleh, semakin bagus keimanannya, maka Allah akan menambah lagi cobaannya, ditambah lagi cobaannya. Jadi jangan heran. Ini ada satu riwayat hadis mengatakan bahwa orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Jadi orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Ya. Makanya nabi itu jumlahnya semuanya ada 124.000. 124.000 nabi. Rasul jumlahnya ada 315. Tapi yang di dalam Al-Qur'an yang wajib kita imani, apa yang wajib kita ketahui, itu jumlahnya ada 25. Yang biasa sering kita ketahui itu 25 dalam Al-Qur'an. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya nabi itu banyak sekali. Disampaikan riwayat mengatakan, termasuk hadis mengatakan itu jumlahnya 124.000 nabi. Kalau rasul itu 315. Tapi yang wajib kita ketahui yang disebut dalam Al-Qur'an ada 25. Dari 25 itu disaring lagi oleh Allah menjadi 5 rasul ulul azmi. Ya, siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini disaring lagi menjadi yang terbaik. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Ya. Jadi luar biasa. Memang semakin kita semakin dekat dengan Allah, itu sebenarnya semakin kita ya tadi itu disayang Allah dengan ujian-ujian tadi yang sebenarnya untuk meneguhkan hati kita, semakin kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa kita ini sedang tidak dicintai oleh Allah. Sebenarnya dicintai dengan ujian-ujian itu supaya kita lebih dekat kepada Allah. Ya, makanya hadis mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Jadi orang yang paling banyak cobaannya, paling berat cobaannya itu para nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang di bawah nabi, derajatnya di bawah nabi. Ada tingkatan-tingkatannya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian di bawahnya lagi, ya, para wali, para orang-orang soleh, ya. Nah, ini di dalam hadis disampaikan seperti itu. Jadi kalau kita mendapat ujian dari Allah, ya itu kita sebenarnya sedang disayang sama Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Karena biasanya orang itu semakin dia mendapat ujian itu biasanya dia semakin sadar, semakin kenceng ibadahnya. Tapi ketika dikasih sama Allah banyak kenikmatan itu kadang lupa. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, dengan adanya cobaan tadi itu Allah sebenarnya ingin supaya kita lebih mesra lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak istighfar, banyak sholat taubat, membaca Al-Qur'an dan yang lain-lain. Nah, ini. Nah, kita lanjutkan. Khairul laka minal madhiyah ka'annahu ta'ala wa'adahu bi'annahu sayazidu kulla yawmin izzan ila izzin. Jadi Rasulullah semakin hari bertambah itu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya buktinya sekarang, ya. Kita ini orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berapa tahun jarak kita dengan Rasul?
kita tidak pernah melihat Rasul. Tapi walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita yakin adanya Rasulullah SAW sebagai utusan Nabi, sebagai Rasul kita yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dakwahnya. Nah, nanti juga di akhirat Rasul adalah orang yang paling banyak umat di antara umat Nabi dan Rasul yang lain. Jadi Allah semakin hari itu semakin menambah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi dihibur yang tadinya dibully sama orang-orang kafir, ya Rasul dihibur dengan turunnya surat Ad-Duha ini. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Fa yaqulu la tazunnu anni qallaituka bal inni uziduka mansiban wa jalalan. Ya, jadi kamu jangan bilang Muhammad kalau aku ini meninggalkan kamu, kata Allah ya. Justru ya aku ini sebenarnya ingin memuliakan kamu, ya. Jadi tidak meninggalkan kamu. La tazunnu anni qallaituka bal inni uziduka mansiban. Akan menaikkan pangkat kamu, derajat kamu Muhammad. Wa jalalan tsumma in hadza tasyrif wa in kana 'aziman illa anna ma laka indallahi fil akhirah khairun wa 'adzam. Dan kamu ketahui Muhammad bahwa nanti yang akan aku berikan kepadamu di akhirat nanti, kata Allah, itu jauh lebih banyak dan jauh lebih mulia dari apa yang sekarang aku berikan di dunia ini. Ya. Kemarin pernah kita singgung bahwa di dunia ini, Pak, orang mau yang dia beriman, yang tidak beriman, yang kafir itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Diberi kenikmatan semuanya. Diberi kenikmatan yang berlimpah di dunia ini. Tapi jangan harap nanti di akhirat orang kafir mendapatkan kenikmatan itu. Karena terbatas untuk orang-orang yang beriman saja. Makanya Rahman sama Rahim. Kalau Rahman itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, yang beriman, yang tidak beriman, tapi terbatas di dunia saja. Itu arti Rahman. Tapi kalau Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja nanti di akhirat. Yang kafir tidak dapat lagi dia. Ya makanya kita nggak usah merasa capek. Ya kita bangun tengah malam kita sholat nggak apa-apa. Ya karena memang kita ini sedang sedang berjuang ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja, termasuk dengan cara pengajian ini. Ya kita mudah-mudahan kita bisa istiqomah kan begitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula li'anna al-kufar fid dunya yut'inuna fika amma fil akhirah fa'aj'al ummataka syuhada 'alal umam. Muhammad, kamu sekarang dibully di dunia ini. Umat kamu sekarang banyak yang dilecehkan, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi lihat nanti di akhirat, mereka semuanya ini akan mendapatkan kemuliaan dibanding orang-orang kafir itu. Kata Allah. Ini tafsiran daripada walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi jangan sekali-kali kita bosan ya untuk melakukan perintah Allah, menaati perintah Allah di dunia ini. Ini semuanya cobaan. Ya, kita diuji oleh Allah. Karena cobaan itu ada 3. Cobaan kita diuji oleh Allah, mau tidak kita mengerjakan perintah-perintahnya. Ini cobaan. Yang kedua, dicoba oleh Allah, mau tidak kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, kita dicoba dengan adanya ujian, musibah. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 macam ujian. Kita disuruh sholat, ujian dari Allah, kita mau apa tidak? Ya, disuruh puasa, mau apa tidak? Yang sudah cukup hartanya mau zakat apa tidak dia? Yang sudah cukup hartanya mau haji apa tidak dia? Nah, diuji oleh Allah. Ya. Kemudian yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh melakukan riba, tidak boleh melakukan zina, tidak boleh menyakiti orang lain. Ini semua dilarang oleh Allah. Kita mau tidak menaati apa tidak sama aturan Allah ini. Dan yang ketiga adalah ujian kita ketika Allah memberikan musibah.